Perkenalkan, nama saya Lina Agustina Rahayu dari SDN Pasindangan. Kali ini saya akan berperan sebagai observer. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dede Supriyatna dari SDN Mekarsari 1, Kecamatan Jatiwangi, yang berperan sebagai coach. Dan saya Ea Saleh dari TK Amanah Bunda SLIQ berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, hari ini saya sebagai observer akan melaksanakan coaching kepada IWK. Jadi, gimana kabarnya hari? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan Alhamdulillah saya sehat. Hari ini bisa sedikit lelah dan sedikit Wah, gimana? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, pada ini kita boleh kita mengambil pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah nanti tujuan saya observasi Bapak sebagai observasi di sini apakah sudah sesuai dengan model penilaian atau belum? Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum nanti pelaksanaan coaching Bapak pada WH? Yang ketiga, bagaimana coaching menanggapi pertanyaan dari coach? Dan yang keempat, nanti pas Bapak melaksanakan prinsip coaching jangan lupa ya dilaksanakan prinsip-prinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bapak, bisa dimulai? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Eka. Ya, sore juga Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehingga kita bisa berkumpul dalam diskusi ini. WH sebenarnya mari kita sudah bertemu berkaitan dengan hal-hal yang kita bicarakan di sekolah, di pendidikan dan sebagainya. Kira-kira kemarin itu saya lihat Ibu Ena itu ketika pulang sekolah ternyata saya lihat tampak wajah Bu Ena itu murung. Itu kenapa ya? Ada apa gitu barangkali ada sesuatu hal yang mungkin mengganggu pemikiran atau pikiran kita atau barangkali ada hal lain yang mungkin mengganggu pikiran kita sehingga saya lihat tampaknya seperti lain dan lain sebagainya Bu. Oke, Pak Dede, kok Pak Dede bisa tahu ya? Kok Pak Dede bisa tahu gitu dengan keadaan saya ketika itu. Terus terang Pak, yang namanya saya sebagai guru TK mungkin tidak akan sama dengan guru-guru yang lainnya, karena bukannya saya merasa gimana-gimana, tapi guru TK itu harus lebih sabar kan Pak. Jadi walaupun dari rumah saya punya entah itu masalah atau sesuatu lah, tidak boleh kan dibawa sekolah ya, tapi manusiawi. Ketika di sekolah saya itu benar-benar harus berusaha sekuat tenaga saya untuk benar-benar banyak apa ya ke anak tuh meraih. Terus di depan anak-anak itu kita selalu ceria, penuh sandiwara gitu. Jadi walaupun nanti ketika pulang ya betul Dede pernah melihat muka saya murung, pasti karena capek Pak. Saya kalau habis mengajar terserah ya, karena banyak menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Di TK mah luar biasa. Ya pada hari itu Pak, memang sih bukan pada hari itu saja. Beberapa bulan kalau baru masuk kan anak-anak tidak muda ya,
terlepas sama orang tuanya, terutama sama mamanya yang suka nganter ya. Jadi si anak itu pengennya gantian terus sama mamanya. Nah itu benar-benar saya masih belum bisa meraihnya Pak. Ya, jadi harus mengeluarkan diri seperti apa tuh belum. Saya baru memperhatikan aja nih. Ini anak ini ya ternyata tidak mudah dengan anak-anak yang lainnya. Salah satu anak ini sulit untuk dipisahkan sama orang tuanya. Pak, jadi otomatis itu menjadi beban pikiran saya. Jadi saya pasti kalau pulang sekolah kadang tergantung ininya ya situasinya, kadang mukanya senyum, kadang itu murung gitu, capek benar-benar capek gitu ya, walaupun ya happy juga sih itu Pak. Baiklah Bu, dari apa yang Ibu paparkan tentu saja memang kita sebagai guru memang dituntut untuk bisa bekerja secara profesional ya, seperti yang tadi diungkapkan oleh Bu Eka bahwa seorang guru harus bisa menempatkan situasi kalau kita punya masalah di rumah, kita tidak boleh membawanya ke sekolah gitu ya, jangan sampai masalah kita bisa diungkapkan atau malah dijadikan pelampiasan pada peserta didik kita gitu ya. Nah mungkin mereka bertanya-tanya kenapa sih bertanya seperti itu. Mungkin dari apa yang tadi saya tanyakan, tujuan mudah-mudahan apa yang saya tanyakan bisa menjadikan solusi gitu ya, sehingga apa yang kita bicarakan oleh tujuan yang baik gitu ya, berkaitan dengan tadi, berkaitan dengan masalah peserta didik yang menurut Ibu tadi yang mengungkapkan bahwa masalahnya ada peserta didik yang belum mandiri mungkin ya Bu ya, ketika belajar di sekolah masih perlu pendampingan orang tua ya, memang perlu dimaklumi juga gitu ya, karena masih usianya masih belum dewasa, belum maksimal gitu ya, artinya mungkin mereka masih kalau dibilang gitu ya, jadi masih manja gitu ya, masih perlu apa namanya bimbingan dari orang tua, masih perlu sandaran gitu. Jadi tidak mau ditinggalkan sama orang tua, jadi kemandiriannya mungkin itu masih kurang gitu ya Bu ya. Selain daripada itu yang tadi saya tangkap bahwa situasi yang menunjukkan PH tadi wajahnya kurang bersemangat dan lain sebagainya gitu ya, memang tadi juga tertangkap oleh saya bahwa tadi ada siswa yang selain mandiri, selain mandiri juga bahwa siswa tersebut masih sulit berinteraksi ya, dengan siswa yang lain. Ya mungkin karena mungkin tadi seperti yang dipaparkan juga bahwa siswa itu karena mungkin awal atau mungkin juga ada siswa yang mudah untuk bergabung, yang beradaptasi, ada juga siswa yang memang memerlukan prosesnya ya, memerlukan proses untuk berinteraksi dengan rekannya, proses berinteraksi dengan lingkungannya, gitu ya, proses berinteraksi dengan hal-hal lain yang mungkin ini merupakan hal-hal baru bagi mereka. Nah dari sini kira-kira selain daripada itu permasalahan dari kenapa siswa itu tidak mandiri, kenapa siswa itu belum bisa berkolaborasi atau belum bisa bermain bersama dengan teman-temannya, ada masalah yang lain dengan siswa tersebut. Oke Pak, ya Pak Dede sangat betul sekali, Pak Dede sangat tahu gitu ya, paham karena Pak Dede lebih dulu bergelut di ya, mungkin di pengajarnya juga di SD kan hampir sama ya, bidangnya itu sama walaupun udah lebih ini Pak. Jadi permasalahannya itu karena anak tersebut susah Pak bicaranya. Jadi karena emang bukan dari daerah saya, maksudnya beda gitu ya, beda blok ya. Jadi si anak itu belum tahu saya juga belum tahu anak itu ya. Kita sama-sama adaptasi Pak. Jadi dari karakter, dari apapun, kebetulan di saya ada 3 orang siswa Pak yang sepertinya bukannya ini ya mempunyai kebutuhan khusus. Itu dari sini bicara mamanya sampai sering bahkan berbagai cara katanya. Bahkan ada setiap mamanya
melakukan sesuatu sampai keluar dari hati. Nah, tapi itu beda-beda Pak. Yang satu diam, yang kedua kayak menjerit-jerit aja gitu ya. Ini yang ketiga ini, yaitu yang perlu saya benar-benar perhatikan Pak. Yang nggak mau ditinggal, terus selalu nggak bisa kesenggol sedikit pun sama temannya. Padahal temannya maksudnya mau mengajak main, tapi karena bahasanya dia belum paham, ngomongnya belum jelas, saya juga tidak mengerti, temannya juga tidak mengerti. Akhirnya dia marah. Kalau marah, aduh luar biasa, saya sampai bingung. Alhamdulillah tapi mamanya sabar. Alhamdulillah mamanya sabar, terus saya kasih masukan ke sempat sih ada mama-mama yang lainnya merasa terganggu, katanya ya pernah baru-baru. Aduh kok gitu ya, ini bisa mengganggu yang lain. Saya kasih masukan sabar, kata saya itu ya. Saya juga belum mengerti bahasa anak ini. Itu permasalahannya Pak, seperti itu. Berarti itu ya Bu ya, permasalahan selain dari yang tadi bahwa di sana ibu juga menemukan bahwa di antara jenis itu ada yang sikapnya diam gitu ya, ada juga yang suka menjerit. Dan mungkin yang paling bermasalah mungkin dari sini adalah bahwa siswa ibu itu anaknya yang tidak mau ditinggal sama orang tuanya ibu ya, dan juga kadang-kadang diajak sama temannya nggak mau bergabung gitu ya, selalu minta ditemani sama orang tuanya. Yang jelas itu hanya mama. Mama. Jadi temannya itu hanya mamahnya Ya, ya. Ini namanya sama karena di rumahnya juga katanya. Kata mamanya tidak mamanya. Karena mamanya merasa khawatir takut nakal ke yang lain. Betul. Ya. Berarti itu permasalahan ibu ya. Iya. Nah, dari permasalahan yang tadi kira-kira ibu mempunyai rencana apa terhadap siswa tersebut Bu, selain daripada ibu berkonsultasi tadi memberikan arahan kepada orang tua? Kira-kira ibu punya rencana yang lain atau rencana apa yang mungkin nanti ibu akan laksanakan untuk mengatasi masalah ini? Tentunya sebagai seorang guru saya sangat menginginkan keberhasilan ya. Apalagi mamanya tersebut pernah curhat ke saya, Bu maaf katanya kalau kedatangan dia dengan banyak aja. Kalau kedatangan AA mungkin mengganggu yang lainnya karena kekurangan dia diceritakan dengan detail. Saya memang mempelajari hal itu ya dari awal. Dan alhamdulillah kalau mama percaya sama saya juga akan berusaha. Tapi kita memerlukan kolaborasi, kita memerlukan kerjasama sama mamanya juga. Jadi dalam yang namanya kerjasama itu sama-sama kan ngasih masukan, ngasih perhatian. Nah, awal-awal saya tidak paham secara ini bilang apa. Nah, lama-lama kalau saya tidak paham Pak, lebih saya diam. Dia marah kan? Kok ibu diam gitu? Padahal dia akhirnya saya minta bantuan mamanya. Mama maaf, saya belum mengerti bahasanya AA. Oh iya Bu, itu ini. Oke, akhirnya dengan seiringnya waktu saya juga selalu Pak terus buka komunikasi ya. Jadi mendampingi dia, lebih memperhatikan dia supaya dia merasa lebih nyaman dengan saya, supaya dia merasa lebih nyaman sekolah di lembaga saya gitu. Jadi alhamdulillah tiap hari itu selalu semangat pengen sekolah, pengen ketemu sama saya. Gitu. Jadi dengan berbagai metode, dengan berbagai cara saya terus mendampingi. Ada perubahannya Bu ya. Ya, alhamdulillah saya cukup antusias terhadap rencana ibu ya, ada permasalahan yang ibu hadapi, juga ibu menemukan rencana bagaimana untuk menyelesaikan hal tersebut gitu ya. Bahwa ibu nanti akan bekerjasama berkolaborasi dengan orang tua gitu ya, dan juga akan memberikan perhatian lebih juga kepada anak tersebut sehingga anak tersebut seperti yang dikatakan alhamdulillah anak tersebut bisa nanti menjadi bisa lebih mengidamkan ibu gitu ya, sehingga mereka akan lebih mudah mencermati, mudah mengikuti arahan yang diberikan. Ya, bagus sekali Bu. Kira-kira dari hal tersebut ada tidak yang akan menjadikan ibu sebagai konsekuensi ibu terhadap kegiatan yang ibu laksanakan tersebut? Pastinya ada Pak ya. Karena
saya sudah mempelajari karakter anak ini dari awal, berbeda dengan yang duanya gitu ya. Karena mamanya yang dua lebih gimana ya, lebih pasrah gitu ya. Kalau ini karena mungkin sekolah saya yang kedua Pak, yang pertamanya bukan dia gitu. Waktu masih itunya ya, bermainnya dia merasa tidak berhasil di covernya, akhirnya ketemu dengan saya cocok, dan alhamdulillah dengan izin Allah saya mampu meraih anak, dan seiring waktu berjalan saat tersebut nyaman Pak dengan saya. Bahkan dari siang baru ngasih dia itu begini. Alhamdulillah. Mengucapkan dia udah ini udah jelas sekarang Pak. Ibu selamat, walaupun terbata-bata. Hari ibu sudah bilang harusnya kan hari guru ya, dia peluk saya. Dia pengennya gitu, pengennya dipeluk. Akan saya terus pertahankan supaya setelah itu merasa lebih nyaman sekolah di situ ya. Dan alhamdulillah untuk pembelajarannya pun mau menyelesaikan dengan baik Pak. Biasanya si buku itu nggak mau dibuka, walaupun dibuka sama saya dibantu dilempar. Alhamdulillah sekarang kalau ini tugasnya ibunya itu ya, ambil buat yang lain dulu. Oke ibu, siap ibu. Itu terus kalau walaupun masih kurang semuanya Pak, besar dia ibu udah selesai. Itu suatu yang sangat luar biasa. Mamanya sampai berderai karena merasa bersyukur kok ibu bisa dengan izin Allah saya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Dan insya Allah saya kedepannya saya akan terus mendampingi bukan hanya Asia, seluruh siswa yang rata-rata dan anak-anak kamu butuh perhatian banget ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saat ini saya juga seperti itu ya. Bagus. Terima kasih Bu. Saya beri apresiasi terhadap apa yang Ibu akan laksanakan. Tanggung jawab Ibu bagus ya. Bukan hanya pada siswa yang tadi bermasalah, tapi juga mungkin tadi akan bertanggung jawab pada siswa-siswa yang lainnya gitu, akan memberikan arahan sehingga siswa yang lainnya juga akan lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin itu yang saja yang mungkin bisa kita bicarakan hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga mudah-mudahan menjadikan solusi buat saya juga sebagai pendidik yang memang betul saya memang sudah bergelut dalam pendidikan memang sudah lama, tapi memang pembelajarannya Bu ya. Saya belajar kepada Ibu juga mungkin ada beberapa hal yang bisa ditarik kebaikannya ya, semoga sama belajar. terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Dede dan Bu Eva, saya bagus sekali pelaksanaan coachingnya, pembicaraan kalian mengalir dengan ini dengan apa adanya, saling sharingnya Pak ya, kita semua ya. Jadi harus terus menggali kreativitas untuk itu, jadi biar pembelajaran bermasakan dan apa. Tadi juga saya begitu terkesan dengan Bu Eva yang sangat Pak Anasya alhamdulillahnya punya jadi bisa dulu. Ada sih kalau lupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi si anaknya tadi jadi mau belajar kayak ibu cocoknya. Udah mau berangkat sekolah juga. Alhamdulillah ya, bagusnya. Nah, baik Pak Dede, setelah pelaksanaan coaching tadi, saya mau mengangkat kegiatan. Boleh. Nah, tadi tuh apa yang sudah Bapak rasanya yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching pada berkaitan berkaitan dengan coaching yang tadi saya laksanakan, berkaitan dengan indikator yang mungkin tadi saya melaksanakan coaching yang saya selaku coach mungkin tadi berkaitan dengan disesuaikan dengan indikator pada coaching tersebut gitu ya. Saya masuki terhadap alur coach juga yang misalnya terhadap kita gitu ya, bukan menanyakan artinya kita bersama-sama membangun tujuan yang akan tujuan yang diharapkan beliau yang tersebut. Juga tadi saya juga menggali informasinya secara identifikasi masalahnya apa saja yang ada di WA, dan juga saya menanyakan beliau bagaimana rencana terbaiknya gitu untuk mengatasi masalah yang ada di WA, dan juga saya untuk juga saya memberikan pertanyaan berkaitan dengan tanggung jawab gitu ya, bukan tanggung jawab WA terhadap proses
pembelajaran di sekolahnya, baik itu pada sesuai yang bermasalah ataupun sesuai yang lainnya. Juga dia juga saya merefleksi ya, ini adalah hal yang baik ya, mungkin kita satu pembelajaran sebuah pembelajaran yang baik juga terhadap diri saya. Itu Bu. Terima kasih Pak Dede ya. Baik. Tadi sudah Bapak sudah mengidentifikasi kepada fungsi pada WA masalah dari beliau, rencana beliau, hambatan-hambatannya apa saja, dan tanggung jawab dia, komitmen untuk menjalankan rencana sudah ya. Baik, Bapak sudah menggali dengan sekemampuan Bapak menggali informasi dari WA sudah bagus. Terima kasih. Terus Pak terus belajar terus biar kita saling sharing, kita yang sama saya juga saling mungkin itu saja Pak sesi seperti kita hari ini. Terima kasih Bu Eka ya. Sama-sama Bu. Saya